على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat, perkara-perkara yang wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim lelaki maupun wanita, kemarin kami sebutkan sebuah faedah mengenai bahwasanya asal usul menguap itu datangnya dari setan. Nah, menguap atau meluap? Menguap atau meluap? Menguap ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi asal usul daripada meluap itu datangnya dari setan. Oleh karena itu ketika orang menguap barakallahu fikum jangan disuarakan. Karena sebagian orang terkadang saking enaknya gitu. Paham ya? Itu padahal apa? Setan tertawa. Setan tertawa. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Jadi bagaimana caranya ditahan? Ditahan sesuai dengan kemampuannya. Dengan tangan juga bisa, atau dengan kain, atau dengan ditahan semampunya. Jangan disuarakan. Nah, tafadhal hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasa'ubu minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu ya falyaruddahu mastata'a wa idza qala ha dhahika syaitan rawahu al-Bukhari. Na'am barakallahu fikum, tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Hafidta ya Aba Naufal? Bismillah. An Abi at-tasa'ubu falyaruddahu mastata'a. Dhahika syaitan. Ayo na'am barakallahu fikum, tafadhal andak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasa'ubu minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a wa idza qalaha dhahika syaitan rawahu al-Bukhari. Na'am, tafadhal andak. Hafidta. Ayo bismillah. Mastata'a. Ayo na'am barakallahu fikum. Anta hafidta? Ayo bismillah. Ayo na'am, fadhal.
Ayo na'am, barakallahu fikum. Tafadhal, indak. Abu Man anta? Abu Man? Hah? Abu Abdullah. Andak ya Abu Abdullah, Talha. Ayo, tafadhal. Tafadhal indak, Abdul Fattah. Ayo. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم Tasa'aba. فاذا تثاءب احدكم Pakai sa ya, afwan. Pakai sa. Sa. Ayo. فإذا تثاءب من الشيطان Allah. إذا تثاءب أحدكم Naam. فليرده ما استطاع وإذا قالها ضحك الشيطان رواه البخاري. Ayo yang kemarin. عن أبي أمامة Ijlan. Suday bin Ajlan. An Abi Umamah Suday bin Ajlan Al-Bahili. rahimahullahu ta'ala. Rahimahullah. Radhiyallahu anhu. Inna ahlal kitab Qulna ya Rasulullah inna ahlal kitab yatasarwaluna wala ya'taziruna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wa taziru wa khalifu ahlal kitab. Naam, barakallahu fikum. Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad. Naam, barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Hendak Bapak Bakrin. Tasa'aba. Wa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Wa idza qalaha dhahika syaitan. Ayo naam, bismillah. Awab. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasa'ubu minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a wa idza qala ha dhahika syaitan. Naam, barakallahu fikum, ahsantum. Nah, insyaallah taala nanti faedahnya menyusul yang berikutnya. Sekarang kita ambil langsung pembahasan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Sekarang kita memasuki bab yang baru, yaitu diddut tauhid asyirku. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Jadi perintah pertama kali yang didakwakan oleh para rasul dan para nabi adalah tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka memerintahkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Naam. Sekarang kita setelah mengetahui apa itu tauhid dan pembagiannya, tentunya kita harus mengetahui lawan daripada tauhid. Lawan daripada tauhid adalah apa? Asyirik. Lawan daripada at-tauhid adalah asyirku. Yang mana asyirku? Nah, barakallahu fikum, akan diketahui manakala berlawanan dengan at-tauhid. At-tauhid lawannya adalah asyirku. Asyirku lawannya adalah at-tauhid. Naam, orang yang dia berpaling dari tauhid dikatakan musyrik. Orang yang berpaling dari as-sunnah dikatakan mubtadi'un dalun. Sebagaimana hal ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba.
wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Artinya orang yang berpaling dari tauhid dikatakan musyrik. Mau atau enggak mau musyrik. Itu vonis globalnya ya. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah dikatakan dia mubtadi'un dhalun. Mubtadi' sesat. Mau atau enggak mau itu vonis globalnya. Paham maksudnya ya? Jadi dia dapat vonis yang sangat keras barakallahu fikum. Naam, karena hati yang selamat adalah hati yang bagaimana? Hati yang selamat dari kesyirikan dan bersih dari kebid'ahan dan tenang dengan as-sunnah. Ketika mendengar as-sunnah, ini sunnah, ini bid'ah, hati itu tenang. Oh, ini sunnah. Seperti itu. Itu hati yang selamat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Fathul Qadir, ketika beliau menukilkan kalamnya ahlu tafsir, barakallahu fikum, mengenai illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti di hari kiamat datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Paham ya? Kecuali orang yang nanti di hari kiamat datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Kata beliau, qala naqlan an ahli tafsir. Beliau berkata, menukilkan dari ahli tafsir, hati yang selamat kata beliau, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu ila sunnah. Tiga ini. Sebuah hati dikatakan selamat barakallahu fikum, hati yang bagus yang selamat manakala ada tiga perkara ini. Pertama, barakallahu fikum, selamat dari kesyirikan. Hati dikatakan selamat kalau di dalamnya terdapat tiga perkara. Pertama, bersih dari apa tadi? Kesyirikan. Yang kedua, kosong dari bid'ah. Al-khali minal bid'ah, kosong dari kebid'ahan. Paham ya? Hati yang selamat manakala terpenuhi padanya tiga perkara. Ini ingat-ingat ya. Pertama, as-salimu minasyirki, selamat dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan. Kedua, hati yang apa? Al-khali minal bid'ati, hati yang kosong dari kebid'ahan. Yang ketiga, al-mutmainnu ila sunnah, hati yang tenang dengan as-sunnah. Jadi ketika mendengar as-sunnah itu jangan gerundelan, wah dikit-dikit sunnah, berat ngamalkannya. Memang berat. Orang kalau berpegang teguh dengan as-sunnah itu berat sekali. Paham ya? Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Barakallahu fikum. Jadi jangan bilang wah ringan, kecil, itu enggak. Butuh perjuangan. Paham ya? Sunnah-sunnah yang kita perhatikan, yang kita ketahui belum tentu kita semuanya bisa mengamalkannya. Terkadang ada yang mampu kita mengamalkannya, terkadang ada yang kita belum mampu mengamalkannya. Hati yang selamat adalah hati yang tenang dengan as-sunnah. Paham ya? Tenang dengan as-sunnah, senang ketika mendengar ini sunnah. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena paling minim dia membenarkan itu sunnah walaupun belum bisa mengamalkan. Tapi kalau sampai menentang, wah cuman sunnah aja kok. Cuman sunnah, cuman bayangkan ini. Lafaz cuman itu menyepelekan, hati-hati. Cuman sunnah aja kok. Cuman makruh aja kok misalkan, itu enggak boleh. Paham ya? Kalau belum bisa mengamalkan, yang paling minim iya itu memang sunnah, tapi ya semoga Allah Ta'ala berikan taufik untuk mengamalkannya. Seperti itu. Jangan wah cuman sunnah aja kok. Jangan itu. Itu sangat berbahaya sekali. Karena menyepelekan as-sunnah sumber kebinasaan barakallahu fikum. Sumber daripada kebinasaan, karena sudah kita sebutkan bahwasanya sumber barakallahu fikum keselamatan adalah apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan as-sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua timbangan yang tidak terlepaskan, Al-Qur'an dan as-sunnah. Barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Allahumma musta'an. Jadi asyirku barakallahu fikum lawan dari at-tauhid. Apa sih kesyirikan itu? Sebelum kita masuki pembahasan kita, kesyirikan itu makna globalnya adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tauhid mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Lawannya ini tidak bisa berkumpul dalam satu waktu. Dalam artian apa? Imma tauhid, imma syirik. Imma musyrik, imma muwahhid. Jadi muwahhid itu orang yang mentauhidkan Allah taala. Musyrik itu orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Kita lihat. Qala al-muallifu asbahullah lamma dzakara al-muallifu at-tauhid wa anwa'ahu syara'a fi bayani diddihi wa huwa syirku. Perhatikan ya. Tatkala
muallif telah selesai berbicara atau menyebutkan tauhid dan jenis-jenis tauhid. Tauhid terbagi menjadi berapa jenisnya? Ada berapa tauhid? 3. Tauhid ada berapa? 3. Bisa menyebutkan? Belum? Bisa belum? 3 itu apa saja? Tauhid apa saja? Belum? Tafadhal. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ingat-ingat ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi tauhid terbagi menjadi 3. Dulu yang jawab antum juga dulu, tapi enggak masalah. Nah, nanti diingat-ingat ya. Nah. Jadi sekarang syara'a fi bayani diddih. Beliau memulai menjelaskan diddih, syara'a artinya bada'a. So, kita lewati dalam tamimah ya, termasuk afal syuru'. Nah, fi'il-fi'il yang memberikan faedah pemulaian. Syara'a fi bayani diddih. Nah, beliau mulai menjelaskan lawannya. Wa huwa syirku, yaitu kesyirikan. Wa diddu syai' khilafu, dan lawan daripada sesuatu adalah khilafu, sebaliknya. Paham ya? Jadi lawan, paham maksud lawannya? Nah, misalnya lawan kata, udah paham ya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan mati lawannya hidup, misalkan seperti itu. Paham maksudnya ya? Lawan kata. Nah, asyirku lawannya adalah at-tauhid. Karena ancamannya berat sekali ya. Ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan itu berat sekali. Nah, di antaranya apa? Kalau syiriknya akbar, terhapus semua amalan. Jangan berharap sudah. Kalau itu syirik akbar, semua amalan akan hancur. Semua amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat kesyirikan, akan hancur semua amalanmu, dan engkau nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. 1. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka, para nabi saja bayangkan, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan amalan yang terkotori dengan kesyirikan bagaikan apa? Debu yang berterbangan, enggak ada nilainya sama sekali. Naam, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan amalan-amalan yang dulu pernah mereka lakukan di dunia. Paham ya? Yang tercampuri kesyirikan, kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ancaman yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka jahanam, kekal di dalamnya. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Pertama, Allah telah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya mana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik, tidak punya penolong sama sekali. Kenapa kok musyrik dikatakan na'am zalim barakallahu fikum? Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Paham ya? Jadi terkadang kedzaliman maknanya apa? Kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim rajulun saleh ketika menasihati anaknya. Na'am wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Perhatikan. Ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan beliau menasihati, beliau mengatakan apa? Wahai anakku, kamu jangan berbuat kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Jadi kedzaliman terbagi menjadi berapa? 3 tempat. Kedzaliman terbagi menjadi berapa? 3 ya, yakin? Sebutkan. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Zalim seorang hamba kepada yang lainnya. Zalim seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kedzaliman yang paling parah dan paling besar yang mana? Zalim seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan kilat khusus ya, jadi set gitu yang langsung dijawab ya, karena sudah pernah lewat. Paham ya? Nah, jadi kedzaliman terbagi menjadi 3. Kedzaliman maknanya apa, Abdurrahman? Nah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ya? Lawan dari kedzaliman apa? Hikmah, yaitu kebijaksanaan, yaitu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mahum insyaallah ya. Nah, kedzaliman yang paling besar adalah asyirku billah. Paham ya?
asyirku billah, Allahul musta'an. Jadi ancamannya ngeri sekali ya. 6 tempatnya di api neraka, kemudian wa malidz zalimina min ansar. Itu seputar kesyirikan syirik akbar. Tapi kalau syirik asghar, karena syirik terbagi menjadi berapa sih? 2. Asyirkul akbar sama apa? Asyirkul asghar. Syirik akbar menghancurkan semua amalan, semuanya total, hilang semuanya. Tapi kalau syirik kecil, yang dihapuskan, yang hancurkan adalah amalan yang terkenai kesyirikan itu saja. Termasuk contoh syirik kecil apa? Riya. Apa itu riya? Apanya? Yang ingin dilihat orang apanya? Itu sum'ah, lain lagi. Ya, masuk juga riya juga ya. Riya itu adalah apa? An ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Globalnya, riya itu seseorang beramal dengan sebuah amalan, baik dia mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, tapi dalam rangka agar dilihat oleh manusia. Itu riya namanya. Itu syirik kecil yang paling Rasulullah takutkan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Karena syirik kecil itu enggak nampak. Sembunyi-sembunyi enggak nampak. Nyumbang 1 M ternyata tujuannya apa? Biar dipuji, dilihat manusia. Enggak nampak kan? Enggak nampak. Rasulullah mengatakan, ditanya, "Apa itu syirik asghar?" Riya. Hati-hati. Jadi riya itu sesuatu yang tidak nampak di dalam hati. Orang enggak tahu, dia senyum-senyum ternyata riya dia. Paham ya? Maksudnya itu riya itu karena dia beramal agar dilihat oleh manusia gitu ya. Nah, tapi kalau barakallahu fikum dia beramal untuk dilihat manusia bukan karena riya, untuk jadikan contoh atau pelajaran, boleh-boleh saja. Yang penting bisa menjaga niatnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya, kita lihat. Wadadahu mudadatan. Maksudnya dan dadahu berlawanan dengannya, mudadatan yaitu adanya sesuatu yang berbeda atau berlawanan. Idza bayanahu mukhalafatan. Apabila dia barakallahu fikum menyelisihinya dengan sebuah penyelisihan. Paham ya? Jadi mubayanah itu perbedaan sesuatu yang beda. Mukhalafah maknanya. Paham ya? Jadi seperti itu. Wal mutadaddan alladzani la yastami'an, dan dua sesuatu yang berlawanan yang mana dua sesuatu tersebut tidak bisa berkumpul dalam satu waktu. Dua sesuatu yang berlawanan itu tidak akan pernah berkumpul dalam satu waktu. Si fulan ini hidup dan mati sekarang dalam satu waktu itu, bisa nggak kira-kira? Antum, pertanyaan untuk antum, si fulan ini duduk dan tidur, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, karena bukan berlawanan. Ini yang tidak bisa dalam satu waktu itu yang berlawanan. Paham ya? Tidur lawannya apa? Ya tidak tidur, bukan berdiri. Berdiri bisa juga dengan tidur. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau sesuatu yang tidak berlawanan bisa. Tidur dengan duduk bisa kan? Tapi kalau tidur dengan tidak tidur nggak bisa. Mati dengan hidup nggak bisa. Paham ya? Dalam satu waktu ya. Kalau beda waktu ya jelas. Sekarang hidup nanti mati jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, dua sesuatu yang berlawanan yang tidak akan bertemu dalam satu waktu, kalail wan nahar, seperti siang dan malam, enggak pernah tabrakan. Begitu datang malam hilang siang, begitu datang siang hilang malam. Seperti itu, silih berganti dengan teratur, tertib, enggak pernah sama sekali tabrakan itu. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal ma' wan nar, seperti air dengan dan api, sesuatu yang berlawanan, air dan api itu. Pernah enggak? Air dan api kemudian bersatu itu? Nah, itu minyak tanah itu, air bukan tuh. Air bukan minyak tanah itu. Minyak tanah air bukan? Oh, nyalakan. Air bukan? Nah, terus? Air bukan? Bedakan air dengan cairan ya. Cairan kan? Lain kan? Lain. Jadi jangan disamakan ya. Kalau ini jelas, kalau air dengan api tetap nggak akan bisa bersatu. Paham ya? Atau menyalakan api di atas air tetap mati, nggak nyala. Maksudnya dinyalakan airnya itu ya. Api kan siram air mati. Adapun kalau minyak tanah itu
Bukan air tapi ya cairan, berbentuk cairan itu ya. Nah, barakallahu fikum, atau berbentuk sesuatu yang cair itu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Nah, di sini kesyirikan dengan tauhid seperti itu. Bagaikan apa? Antara air dengan api tadi itu. Siang dengan malam tidak bisa bertemu, tidak bisa bersatu. Fasyirku a'dhamu diddan ditauhid 'alal itlaq. Maka kesyirikan itu adalah lawan dari tauhid yang paling besar secara mutlak. Paham ya? Karena kesyirikan adalah menduakan, mensekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah. Sedangkan tauhid mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Tauhid terbagi menjadi 3, syirik terbagi menjadi 2. Sudah kita lewati semuanya ya. Ingat-ingat, nah barakallahu fikum. Wala yastami'u ma'ahu abadan. Tidak akan bisa berkumpul bersamanya selama-lamanya. Naam, kama anna sunnah wal bid'ah la yastami'ani abadan. Sebagaimana sunnah dan bid'ah enggak akan bertemu sama sekali. Bid'ah ya bid'ah, sunnah sunnah. Paham ya? Nah, oleh karena itu sambungannya apa? Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Enggak pernah antum dengar ahlul bid'ah wal jamaah? Pernah dengar enggak? Ahlul bid'ah wal jamaah itu. Enggak cocok gitu loh. Ahlul bid'ah mesti berpecah belah. Paham ya? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai, masing-masing organisasi itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Enggak pernah partai, misalkan partai Golkar gabung dengan partai ini kecuali masalah apa? Uang misalkan. Kalau suruh gabung ya enggak mau kecuali ada unsur di balik itu semuanya. Contoh aja itu ya. Jadi perlu diperhatikan, barakallahu fikum hafizakumullah. At-tauhid wasyirku seperti itu keadaannya. Bagaikan apa? As-sunnah wal bid'ah la yastami'ani abadan. Tidak akan berkumpul selama-lamanya. As-sunnah sunnah wal bid'ah bid'ah. Mahum? Naam. Berikutnya. Li'annahu yunaqiduhu wa yufsiduhu wa yubtiluhu. Dikarenakan yang namanya kesyirikan itu membatalkannya dan merusaknya serta bertentangan dengan tauhid tersebut. Fala yakunul mar'u musliman hatta yatruka syirka wa yatabarra'a minhu wa min ahlihi. Perhatikan baik-baik ini, bahwasannya seorang muslim tidak dikatakan muslim, seseorang tidak dikatakan muslim. Perhatikan ya. Tidaklah seseorang dikatakan muslim sampai dia meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Nah, yang masuk neraka itu pelaku syirik atau kesyirikannya? Nah, yang masuk ke neraka itu barakallahu fikum kesesatannya atau pelaku sesat? Dua-duanya ya. Tapi hadisnya kan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan berada di api neraka. Yang ada di api neraka kesesatannya. Orangnya enggak disebutkan. Gimana antum jawabnya? Ini yang masuk neraka kesesatannya kan, setiap yang sesat di neraka. Lah orangnya? Lah dalilnya mana? Dalilnya lafadznya setiap kesesatan di neraka, bukan orangnya kan? Ini syubhat bagi orang-orang yang terkena syubhat. Allah musta'an. Karena orang kan dalil seperti itu enggak, kita itu enggak biasa aja, kita enggak akan masuk neraka. Lah kenapa? Dalilnya itu yang masuk neraka kesesatannya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Orangnya kan enggak ada lafaz orangnya masuk neraka juga. Gimana tanya jawabnya? Gimana? Antum? Akhadul Fattah, syubhat bukan ini? Syubhatnya. Jawabnya gimana? Kesesatannya itu tidak memiliki zat. Enggak memiliki zat. Zat apa lagi itu? Enggak usah panjang-panjang nanti malah bingung nanti. Malah zat apa lagi, tanya lagi nanti. Yang simple set gitu loh. Paham ya? Insyaallah kalau tahu jawabannya bukan syubhat sudah. Antum gimana? Kesesatan itu ada pelakunya. 6. Yang namanya kesesatan tidak akan terwujudkan kalau ada pelakunya. Masa ada kesesatan itu tanpa ada yang melakukan? Enggak mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi setiap kesesatan berada di api neraka, termasuk lazimnya keharusan kesesatan ada yang melakukannya. Jadi pelakunya juga masuk dalam neraka. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu pakai zat-zatnya. Allahu musta'an, la ba'as, khair insyaallah. Kita lihat di sini. Naam. Wala yahsul lahu tarkuh. Naam, dan tidak terwujudkan bagi orang tersebut meninggalkan. Jadi hendaknya ditinggalkan dua-duanya. Kesyirikannya juga tinggalkan, pelakunya juga ditinggalkan. Karena definisi al-Islam apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam. Definisi Islam
sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Ushulus Salasah. Bisa dilihat sendiri matanya itu ya. Al-Islamu huwal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Paham ya? Itu kan di dalam matan Ushulus Salasah mungkin ada, wallahu alam ya, kalau saya enggak salah ada sana. Nah, nanti dicek sendiri. Artinya Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Paham ya? Tunduk dan patuh dengan mentaatinya, ya kan? Nah, tunduk dan patuh dengan apa? Mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan kesyirikannya tok, pelakunya juga harus berhati-hati. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Contohnya, kita tiap hari temannya dukun misalkan. Teman tukang sihir misalkan. Mungkin teman anak ini misalkan. Jangan. Paham ya? Kita berlepas diri sihir, berlepas diri dari kesyirikan, tapi temannya kayak gitu, jangan. Hindari. Paham ya? Nanti malah antum disihir. Paham ya? Jangan-jangan nanti malah disihir. Allahul musta'an. Yang jelas hati-hati. Hatta ya'rifahu wa yata'allam dinah. Na'am barakallahu fikum, maksudnya apa? Hingga orang tersebut mengetahui na'am barakallahu fikum kesyirikan dan juga mempelajari agamanya. Maksudnya kesyirikan itu kalau orang enggak tahu bahaya. Karena kesyirikan itu bagaikan jurang. Antum ketika jalan tuh milih jalan yang halus atau jalan yang rusak? Yang halus. Itu pun harus melihat jalan. Nah, karena jalan yang halus itu belum tentu pinggirnya enggak ada jurang. Terkadang pinggir-pinggirnya ada jurangnya. Kalau antum melihatnya enggak lihat jalan, mungkin antum milihnya pengen jalan halus tapi masuk ke jurang. Paham ya? Ini permisalannya, maksudnya tauhid sudah paham. Tauhid paham, tauhid. Tapi kalau enggak tahu syirik, ternyata dia terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu harus paham tauhid dan syirik. Paham ya tujuannya itu? Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ini pantun tapi nanti aja ngapalnya ya. Nah, karena pantun ini bagus sekali. Artinya, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Lakin li atawaqqihi, tapi untuk apa? Berhati-hati dari kejelekan tersebut. Wa man la ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, dikhawatirkan dia terjatuh dalam kejelekan tersebut. Jadi kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekannya, untuk berhati-hati. Oleh karena itu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah di dalam syarah beliau terhadap syarah Masail Jahiliyah, beliau menyatakan fala yakfi annal insan ya'riful haqqa faqat bal budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'rifal batil min ajli an yatajannabah. Au kama qala wafaqahullah. Artinya apa? Artinya tidak cukup orang itu tahu kebenaran saja, enggak cukup. Wah, yang penting tahu kebenaran, yang penting tahu sunnah. Perkara nanti yang ngajarkan siapa orangnya terserahlah. Enggak gitu. Dilihat siapa yang ngajarkan, apa yang diajarkan. Yang ngajarkan itu barakallahu fikum continue enggak dengan ucapannya? Paham ya? Karena tidak sembarangan ya. Kita mengambil ilmu itu upayakan yang mengajarkan itu juga barakallahu fikum mengamalkannya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, amalan dan keyakinannya. TV haram, gambar makhluk bernyawa haram, tapi dia berdakwah di depan layar televisi misalkan. Berarti tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Itu hati-hati barakallahu fikum. Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati. Karena banyak sekali seperti itu. Banyak sekali, Allahul musta'an. Kembali kepada yang kami sebutkan tadi, nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, beliau mengatakan tidak cukup seseorang itu mengetahui kebenaran saja, enggak cukup. Bahkan harus mengetahui kebenaran dan kebatilan. Tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya mengetahui kebenaran untuk diamalkan dan tujuan mengetahui kebatilan untuk ditinggalkan. Dah itu aja udah. Antum tahu kebatilan untuk apa? Untuk ngapain? Untuk ngapain? Kebatilan itu untuk diapain? Diamalkan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Nah, kebenaran untuk diapain? Kebenaran untuk diapain? Ditinggalkan atau dikerjakan? Dikerjakan. Tujuannya itu ya. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nah, di sini kita mengetahui tauhid untuk kita agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kesyirikan agar kita menjauhi kesyirikan tersebut. Mafhum? Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kita tutup dengan yang terakhir ini, kata beliau, wa illa faqad yaqa'u fihi wa huwa la yash'ur. Jika dia tidak tahu apa itu syirik, ternyata dia terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak terasa.
Paham ya? Dia enggak tahu syirik dia, tauhid mutkil dia. Tauhid apa? Tauhid terbagi menjadi 3 katanya. Tauhid definisinya ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Syirik wallahu alam. Paham ya? Harus tahu juga kesyirikan itu adalah pelawan daripada tauhid. Tujuannya agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Wah, dia tauhidnya kuat, mantap dia. Cuman dia datang ke tukang dukun misalkan, tanya, "Kemarin tuh motorku hilang, Pak." Katanya. "Hilangnya di mana?" "Hilang di balik rumah." Tanya ke dukun. Tauhidnya kuat dia padahal. Karena enggak tahu kesyirikan itu loh. Padahal cabang-cabang kesyirikan banyak sekali. Perdukunan, kan itu. Kemudian ritual sihir, macam-macam. Pembahasannya nanti ya. Yang jelas itu tujuannya kita mengetahui kesyirikan agar kita berhati-hati dari kesyirikan tersebut. Karena taqaddama kalamu Umar radhiyallahu anhu fi man la ya'riful jahiliyah wa nahwu dzalik. Sebagaimana yang telah lewat ucapan Umar radhiyallahu anhu, Man Khattab Al-Faruq, terhadap orang yang tidak mengetahui jahiliyah, na'am wa nahwu dzalik, dan yang seperti itu. Jadi hati-hati ya. Bal la ya'riful 'abdu haqiqatat tauhid wa fadlah. Bal la ya'riful 'abdu haqiqatat tauhid, na'am, wa fadlihi hatta ya'rifa diddahu wa syirku. Artinya bahkan seorang hamba tidak akan mengetahui hakikat tauhid dan keutamaan tauhid sampai dia mengetahui lawannya. Lawan tauhid apa, Abdul Fattah? Naam, asyirik. Apa syirik? Walau apa itu syirik? Apa pengertian syirik? Bahasanya, bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya. Kalau enggak bahasa Arab, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Itu benar, dan pengertian syirik itu apa? Udah dibahas tadi kan? Asyirik apa syirik? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat. Paham ya? Allah musta'an, menduakan Allah Taala dalam beribadah. Jadi harus tahu tauhid, tahu syirik juga. Perhatikan ya. Na'am barakallahu fikum, Allah musta'an. Bawaihan. Tauhid apa? Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Lawannya syirik. Apa itu syirik? Mensekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Allah musta'an, itu ingat-ingat ya itu ya. Itu inti itu. Naam. Wa syirk, yaitu kesyirikan, kama qila, ini yang terakhir perhatikan. Fadiddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyana al-asya'u. Artinya, naam, yang namanya lawan itu akan nampak bagusnya itu ketika ada lawannya. Dengan ada lawannya itu akan nampak semua perkara. Sekarang antum merasa paling kuat karena enggak ada lawannya. Coba kalau ada lawannya. Paham ya? Akan semakin nampak dia itu kuat atau tidak itu loh. Nah, sekarang barakallahu fikum, naam, at-tauhid itu kan akan nampak bagusnya tauhid tersebut ketika ada lawannya. Dengan adanya lawannya akan nampak apa itu tauhid, apa itu syirik. Paham ya? Lawannya kan syirik. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau cuma tauhid saja tanpa sebutan lawannya kan orang enggak tahu. Paham ya? Tapi ketika dihadapkan lawannya, oh ternyata tauhid lawannya syirik, barulah nampak semua perkara. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Adapun berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Intinya kita harus mengetahui apa tauhid, apa syirik, pembagian tauhid dan juga pembagian asyirik. Barakallahu fikum, karena perkara tersebut perkara yang penting yang harus kita mengetahui, karena di sana ada muwahhid, ada juga musyrik. Kemudian di sana juga ada mubtadi', ada juga sunni, kan itu. Mubtadi' pelaku bid'ah, sunni na'am yang mengikuti as-sunnah. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum liman yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.